Salam. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Saudara, program Sate Enak Saat Teduh Sejenak episode yang ke-29 kali ini, kita akan tetap membahas cerita atau kisah peristiwa dari Kitab Keluaran. Saya, Effendi Tobing, sangat terbeban sekali untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa dalam Kitab Keluaran ini, karena menurut apa yang saya lihat dalam pandangan saya sebagai hamba Tuhan, seringkali kita menganggap bahwa perjanjian lama itu hanya tinggal cerita pada masanya, sehingga tidak memiliki makna lagi bagi kita pada masa kini. Namun bagi saya, dan tentu juga saya harapkan bagi semua saudara, dimanapun saudara menonton tayangan-tayangan yang saya sajikan, bahwa Alkitab kita khususnya perjanjian lama adalah kisah yang tetap relevan sampai hari ini dalam hidup kita. Sehingga peristiwa yang terjadi dalam perjanjian lama, Kitab Keluaran khususnya, adalah peristiwa yang aktual, yang bisa kita lihat relevansinya dalam hidup kita hari ini. Sehingga saya memiliki istilah bahwa perjanjian lama itu adalah story in history. Jadi satu kisah yang luar biasa, tetapi yang memiliki nilai sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan sampai hari ini. Mengapa saya katakan story in history? Karena ini adalah satu kemasan peristiwa yang memiliki daya tarik, ya. Tetapi bukan hanya memiliki daya tarik, tetapi satu fakta yang terjadi dalam hidup umat Tuhan. Dan saya sangat yakin karena Tuhan yang sama adalah Tuhan yang hidup, yang sampai hari ini bertindak dalam sejarah. Karena itu tema firman Tuhan bagi kita dalam Sate Enak episode yang ke-29 kali ini, kita akan menyoroti tulah yang pertama, air menjadi darah. Apa maknanya bagi kita? Kalau kita memperhatikan pasal 7 ayat yang ke-20, saya akan membacakannya bagi kita. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Tentu tulah yang pertama, air menjadi darah ini, kita mengetahui kisahnya dalam video-video sebelumnya. Karena kisah ini bukan kisah yang kebetulan terjadi, tetapi satu perbuatan Tuhan untuk menunjukkan kepada Firaun dan Mesir bahwa dialah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Perbuatan Tuhan atas perbuatan Firaun dan bangsa Mesir terhadap umatnya yang memperbudak mereka kurang lebih 430 tahun menurut catatan Alkitab. Karena itu air menjadi darah bukan hanya sebagai fenomena yang terjadi, bukan hanya sebagai satu keadaan alam yang berubah, sebagaimana baru-baru ini kita dihebohkan dengan air menjadi darah, ya, fenomena alam yang terjadi di India dan di beberapa negara. Tentu itu bisa terjadi, tetapi tentu kisah di dalam Keluaran ini adalah satu rancangan yang sengaja dibuat oleh Allah. Mari kita lihat
Apa artinya kalau Tuhan membuat air menjadi darah di Sungai Nil? Ya. Yang pertama, kita tahu bahwa Sungai Nil bagi orang Mesir itu merupakan pusat perekonomian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia menjadi pusat perekonomian berarti Sungai Nil juga menjadi sumber penghidupan. Seperti seorang petani yang memiliki penghidupan dari ladang, dari sawah, dari kebun, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, Sungai Nil bukan hanya sekedar sungai bagi orang Mesir, tetapi juga menjadi pusat penyembahan bagi kepercayaan mereka terhadap banyak dewa. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita tahu juga dari catatan-catatan literatur bahwa Sungai Nil dikuasai oleh dewa. Salah satunya bernama Dewa Hapi yang disebut atau yang dikenal dengan manusia berkepala kera. Kemudian yang berikut bisa kita lihat bahwa ikan-ikan di Sungai Nil adalah ikan-ikan yang dianggap keramat. Dengan demikian saudara, perbuatan Tuhan dengan sengaja mendatangkan tulah air menjadi darah di Sungai Nil, itu berarti Tuhan sedang menunjukkan kuasanya, menghancurkan seluruh sisi kehidupan Mesir yang mengandalkan dewa-dewanya, menghancurkan pusat perekonomian, menghancurkan sumber kehidupan, menghancurkan pusat penyembahan yang diyakini oleh mereka, menghancurkan dewa-dewa yang tidak bisa berbuat apa-apa, menghancurkan segala isi Sungai Nil yang dianggap keramat oleh bangsa Mesir. Saudara, tahukah saudara bahwa air menjadi darah itu merupakan penghukuman? Dan itu bukan hanya merupakan fenomena alam biasa. Dan kalau saudara perhatikan, sesungguhnya Alkitab juga mencatat. Kalau kita memperhatikan misalnya, mari kita buka Wahyu pasal yang ke-16, ayat yang ketiga dan seterusnya. Di sana kita bisa melihat makna air menjadi darah ternyata tidak hanya berhenti pada masa Firaun, tetapi dia memiliki arti eskatologis, arti yang akan kita lihat atau dialami oleh umat Tuhan atau seluruh manusia di dunia ini pada hari penghakiman nanti, di mana dikatakan di dalam Wahyu, mulai dari Wahyu pasal 15 ayat 5 sampai 16, ya, kita menemukan ada 7 malaikat dengan 7 cawan murka Tuhan. Dan Tuhan yang maha tinggi dikatakan dalam catatan kitab Wahyu, ya, memberikan cawan-cawan murka itu kepada 7 malaikatnya. Dan kemudian malaikat kedua dan ketiga menumpahkan cawan, ya, di atas permukaan bumi, dan semua air menjadi darah. Tapi yang paling penting dari kisah itu, ya, mengapa Tuhan melakukan itu pada masa penghakiman yang akan datang? Karena ternyata di ayat 6 pasal 16 kitab Wahyu dikatakan, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Jadi saudara perhatikan, Tuhan tidak tinggal diam bagi mereka yang menganiaya orang-orang percaya, bagi mereka yang menumpahkan darah hamba-hamba Tuhan, bagi mereka para pembakar-pembakar gereja, bagi mereka yang melakukan kejahatan dan penganiayaan kepada orang-orang beriman. Ada pembalasan yang Tuhan berikan. Sebagaimana umat Tuhan terkungkung, diperbudak, ditindas 430 tahun yang lalu dalam kisah Firaun. Ya, dalam kisah Firaun di kitab Keluaran. Ya. Bukankah peristiwa itu sering terjadi hari-hari ini? Kita tidak boleh melihat bahwa semua yang terjadi hari ini adalah hukum alam, sesuatu yang terjadi karena sebab akibat. Kita bukanlah orang-orang yang menganggap atau yang menerima pengajaran deisme bahwa Allah sesungguhnya tidak pernah lagi campur tangan dengan seluruh hiruk-pikuk dunia ini. Tetapi kita tahu Allah kita adalah Allah yang bertindak dalam sejarah. Dan Dia tidak pernah tidur. Dia adalah Allah yang peduli
terhadap semua peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Kalau 430 tahun umat Tuhan diperbudak di Mesir, ya, peristiwa yang berbeda terjadi sepanjang sejarah. Seringkali kehidupan gereja, kehidupan orang percaya, orang Kristen juga mengalami bencana, mengalami aniaya, mengalami perbudakan dari dunia ini. Ditindas. Tapi kita lihat tangan Tuhan yang teracung menjadikan air menjadi darah. Itu juga akan terjadi dalam kisah-kisah kehidupan kita sampai hari ini. Dengan demikian saudara, kita melihat bahwa di balik itulah yang pertama, air menjadi darah, memiliki makna rohani bagi kita. Sekarang ini, tetapi juga pada masa yang akan datang, di mana Tuhan akan menghakimi seluruh dunia. Mari saudara kita mempelajari bagian ini, dan kita terus percaya kepada Tuhan kita yang akan datang menghakimi dunia ini. Kiranya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.